Gimana kalau kamu jadi pacarku? Palsu aja sih, kita bantuin satu sama lain. Kamu butuh Eke butuh kamu buat narik perhatian orang-orang. Pasti bakalan rame kalau kamu jadi pacar Eke. Serius, kamu tuh selebgram top, kenapa harus sama aku? Kamu pengen terkenal kan? Ini tiket instan buat kamu. Gak banyak orang yang Eke tawarkan kayak gini. Anggap aja ini kerjasama buat ngebangun citra kamu. Hai guys, seperti yang kalian lihat, di sini aku mau ngasih tahu ke kalian kalau itu rumahku. Kalau kalian ada yang mau aku room tour, silahkan komen ya guys. Mudah-mudahan aja banyak yang suka. Konten aku dari dulu nggak pernah ada kemajuan. Yang nonton cuman itu-itu aja. Gimana aku bisa terkenal kalau yang nonton cuma puluhan? Paling mentok ribuan doang. Kalau kayak gini, mau collab juga nggak bisa. Lisa, itu bukannya teman kamu ya yang selalu bikin konten? Iya mbak, itu teman saya. Kayaknya dia baru selesai bikin konten deh. Dia itu selalu bikin konten, tapi sayang dia nggak pernah FYP. Bahkan videonya nggak ada yang lebih dari 5.000 penonton. Kasian sih, mungkin itu karena dia kurang kreatif kali ya. Mungkin aja sih mbak. Lagian Raka itu suka ngikutin konten orang. Mana yang lagi rame dia ikutin. Jadi dia gak punya ciri khas buat kontennya. Mungkin itu yang bikin dia kurang dilirik. Bisa jadi sih. Kita kan mau ke supermarket. Kenapa jadi ngobrol di sini? Ya ampun, aku jadi lupa. Iya ayo mbak, kita pergi. Aku harus bikin konten apa lagi ya biar rame. Kepala aku udah buntu, nggak tahu harus apa lagi. Apa aku berhenti aja ya bikin konten kayak gini? Kayaknya nggak ada harapan lagi deh. Woi, siang-siang gini cemberut aja. Lagi mikirin apa sih? Gue lagi bingung nih Nu, gimana caranya biar video gue itu FYP bisa viral gitu. Gue nggak tahu lagi harus pakai cara apa. Sabar, namanya juga baru merintis. Lo juga baru beberapa bulan kan. Banyak di ularan sana yang udah bertahun-tahun baru FYP. Yang penting tuh konsisten aja, jangan nyerah gitu dong. Gue juga gak mau nyerah, tapi keadaan kayak gini, gue udah males bikin konten. Gue tuh pengen banget konten kayak si Dinda itu. Dia sekalinya bikin satu konten selalu viral, padahal dia kan waria. Jangan ngomong gitu, lo gak tahu kan awalnya dia itu gimana ngerintis karirnya. Setiap orang punya jalannya masing-masing. Lo tinggal bersabar aja. Kalau gue boleh saran nih ya, coba lo temuin ciri khas di konten lo. Ciri khas? Emangnya selama ini konten gue gak menarik, terus gak ada ciri khasnya? Menurut gue sih iya, konten lu itu udah sering dipakai sama banyak orang, jadi kurang fresh. Atau mungkin lo bisa coba collab sama siapa gitu. Dah ya, gue duluan, masih ada kerjaan nih. Kayaknya aku harus cari cara lain deh. Aku nggak bisa kalau pakai cara yang biasa. Halo guys, hari ini kita bahas cara jadi viral dalam seminggu. Stay tune. Yang jelas kalau kalian mau videonya cepat viral, kalian bisa... Raka, udah cari kerja belum? Jangan cuma bikin video nggak jelas. Kerjaan kamu itu cuma ngomong di kamera doang. Maaf guys, tadi ada kendala sedikit. Kita lanjut ya. Raka, ibu udah bilang tadi sore angkat jemuran. Kenapa sampai malam begini belum diangkat? Iya, maaf, lupa. Kenapa sih nggak bisa sehari aja, nggak usah bikin orang kesel. Orang aku mau jadi selebgram, ini malah diganggu terus. Kamu itu ya, kalau gak mau nyari kerja, seenggaknya bantu ibu ngurus rumah. Ini dari pagi sampai malam kerjaannya gitu-gitu doang. Bikin video, upload, bikin video, upload. Ya namanya juga lagi usaha bu. Aku lagi berusaha biar banyak yang nonton bu. Nanti kan kalau banyak yang nonton, terus aku dapat endorse, dapat uang juga. Iya, tapi kapan? Kapan bisa punya uangnya? Kenapa gak jadi kerja? Yang pasti-pasti aja sih. Ya sabar bu, ini kan masih proses. Semuanya tuh butuh proses bu, gak bisa dalam waktu yang singkat. Tapi mau sampai kapan Raka? Ibu gak pernah tuh lihat konten kamu FYP ke akun ibu. Kamu pikir-pikir lagi deh, mending kerja yang lain aja. Ibu bukannya gak dukung kamu, tapi ibu rasa kalau kamu gak ada peluang di sosmed, coba cari peluang yang lain. Apa aku pakai cara yang instan aja ya? Aku deketin si Dinda buat cari popularitas. Kan lumayan tuh. Tapi banyak yang bilang kalau si Dinda itu waria. Bodo amat deh. Yang penting aku bisa cepat bikin konten yang viral. Aku coba DM dia. Hai Dinda, aku orang yang kemarin kita ketemu. Boleh nggak kalau kita ketemu lagi? Oke, udah selesai. Aku tinggal nunggu balasannya aja. Jadi alasan kamu mau ketemu sama aku itu mau apa? Ada hal yang lainnya?
Begini, aku butuh bantuan kamu buat tahu gimana caranya bikin konten yang viral. Kamu bisa lihat dulu video yang aku bikin. Konten kamu payah, tapi kamu punya niat. Aku bisa bantu kamu biar konten kamu bisa FYP. Ini saran dan tawaran aja sih. Apa kamu punya sesuatu yang bisa bikin konten aku viral? Aku sih mau banget, tolong kasih tahu aku. Gimana kalau kamu jadi pacarku? Palsu aja sih, kita bantuin satu sama lain. Kamu butuh Eke, Eke butuh kamu. Buat narik perhatian orang-orang. Pasti bakalan rame kalau kamu jadi pacar Eke. Serius, kamu tuh selebgram top, kenapa harus sama aku? Kamu pengen terkenal kan? Ini tiket instan buat kamu. Gak banyak orang yang Eke tawarkan kayak gini. Anggap aja ini kerjasama buat ngebangun citra kamu. Bukannya ini menarik ya? Kita cuma pura-pura aja kok. Untung kan buat kamu. Kamu gak mau karena kamu takut sama Eke. Karena Eke ini waria. Bukan kayak gitu maksud aku. Cuma masih bingung aja harus gimana. Soalnya pasti banyak yang kaget. Terus kamu kan terkenal banget. Kalau ada yang gak percaya gimana? Kalau soal itu gampang diatur. Kamu tinggal jawab iya atau enggak. Udah itu aja. Gak usah mikirin ke hal-hal lain. Oke, aku setuju. Oke, kita mulai dari sekarang. Sebagai bukti, kita harus foto berdua dulu. Terus aku posting di sosmed. Ya, anggap aja perkenalan. Gak apa-apa kan? Iya, gak apa-apa kok. Bagus juga fotonya. Oke, udah selesai. Eke pastiin nama kamu besok bakalan jadi perbincangan hangat di sosmed. Oke, aku percaya sama kamu. Eke duluan ya. Masih banyak kerjaan yang harus Eke kerjain. Semoga ini langkah yang bagus. Tapi kenapa aku ngerasa ada yang aneh ya? Ada perasaan yang beda tadi. Rasanya nggak nyaman. Tapi sudahlah, jalani aja. Yang penting nggak ada masalah. Hai semuanya, Eke sekarang lagi jalan-jalan sama pacar Eke. Terus kita duduk di bangku taman. Suasananya gimana sayang? Lumayan bagus sih. Ya meskipun banyak orang di sini, agak malu juga diliatin. Ya ampun, kamu itu lucu banget sih. Ini kan tempat umum, jadi wajar sih kalau banyak yang lihat kita. Maaf, aku cuma kurang nyaman aja. Belum terbiasa jadi pusat perhatian. Itu Dinda Laras dan pacarnya. Lucu banget sih. Iya, kalian lucu banget. Aku jadi iri deh. Raka bisa banget ya nyuri hatinya Dinda. Keren banget, kalian cocok banget pokoknya. Aduh, kenapa kalian lucu banget sih? Kami memang cocok banget, ya kan sayang? Senyum terus Rak, jangan bikin drama. Biasa aja. Iya Din, aku sedikit ke bawah suasana. Maklum lah. Eke mau ke toilet dulu ya sayang. Gak perlu ada kamera. Nanti aja kalau aku habis dari toilet, baru kita bikin video lagi. Apa aku harus terus kayak gini ya? Aku udah bener-bener gak tahan kalau aku kayak gini terus. Aku ngerasa tertekan, tapi aku gak punya pilihan lain. Rak, lu ngapain di sini? Tadi gue juga lihat lo sama Dinda. Sebenarnya lo tuh ada apa sih sama dia? Gue pacaran sama dia. Serius lo beneran pacaran atau cuma nyari sensasi aja? Maksud gue jadi batu loncatan buat lo. Bisa dibilang kayak gitu sih. Makanya gue minta tolong sama lo buat jangan bilang soal ini ke siapapun. Ya ampun Rak, gue gak tahu lagi harus ngomong apa ya sama lo. Yang lo lakuin itu menurut gue justru bikin lo nantinya gak bakalan bisa jadi sukses. Sorry Nu, gue gak ada maksud buat bohongin semua orang. Tapi ini cara yang cepat buat gue cepet viral. Tadi ngomong sama siapa? Sama teman, tapi dia udah pergi kok. Lain kali jangan sembarangan ketemu sama teman atau keluarga kamu. Aku gak mau kalau mereka sampai tahu kalau kita ini cuma pura-pura. Kenapa gak boleh tahu? Mereka kan orang terdekat aku. Gak masalah dong. Gak bisa, mau itu keluarga atau teman, gak boleh ada yang tahu. Biarin aja mereka tahu kalau kita itu pacaran beneran. Aku gak suka kalau ada yang tahu. Kalau kamu sampai kasih tahu ke orang-orang, kita batalin perjanjian kita. Kenapa kamu jadi ngekang aku kayak gini sih? Aku ngerasa jadi gak bebas.
Ya itu konsekuensi yang harus kamu terima. Aku nggak mau tahu, itu yang aku mau, dan kamu harus nurut. Raka, semua pengikutmu bilang kalau kamu couple goals. Gimana rasanya jadi idola? Capek sih. Maksudnya seru banget. Seru kok tante. Capek tuh karena banyak kerjaan aja, makanya ngerasa lumayan capek, butuh sedikit istirahat. Iya, saya paham kok. Lagi pula sebagai pasangan baru kalian itu cukup sibuk, jadi memang harus banyak istirahat kayaknya. Iya bener banget mbak, kita butuh banyak istirahat. Soalnya banyak banget kerjaan. Kita harus syuting pemotretan, promo ini itu banyak banget lah mbak. Saya dengar Raka ini banyak mendapatkan endorsement ya semenjak pacaran sama Dinda. Iya lumayan lah. Mungkin ini juga karena pengaruh Dinda juga. Saya memang punya banyak pengaruh untuk hidup seseorang. Banyak orang yang butuh popularitas saya. Makanya kadang saya diam kalau ada orang yang coba-coba dekat buat ambil perhatian biar rame di sosmed. Biarin aja lah, biar mereka senang. Kamu ngapain sih? Dari tadi liatin HP terus. Gak apa-apa, aku cuma lagi mikir aja kalau yang dilakuin Raka itu berlebihan gak sih? Maksudnya tuh dia gak takut kalau nanti bakalan jadi masalah. Aku ngerti kalau kamu cemas dan takut, tapi mau gimana lagi? Ini udah pilihan Raka, kita juga nggak bisa berbuat apapun kan? Tapi mereka itu beneran pacaran gak sih? Atau cuma pura-pura aja? Mereka itu cuma bohongan, mereka nggak bener-bener pacaran. Raka ngelakuin itu cuma karena obsesi dia yang mau terkenal. Tapi, apa Raka nggak takut ya? Dinda itu kan penggemarnya banyak banget. Kalau sampai ketahuan mereka itu bohong, pasti banyak yang hujat Raka. Gak mungkin ada yang hujat Dinda. Jangan kenceng-kenceng ngomongnya. Kalau banyak yang tahu gimana? Kayaknya semua orang juga bakalan tahu deh. Rak, kamu serius sama yang kamu lakukan? Dinda itu waria loh. Ya serius lah, justru karena itu yang bikin rame. Gue emang ngerasa gak nyaman, tapi setelah gue dapat keuntungan yang banyak, gak ada salahnya kan gue pilihan kayak gitu. Tapi udah, kalian jangan terlalu dipusingin. Ini urusan gue. Lagian gak bakalan kenapa-napa kok. Untuk sekarang mungkin gak kenapa-napa, tapi lo harus inget, orang yang punya obsesi lebih gak akan berakhir dengan baik. Dan lo harus inget kalau yang lo pilih itu jalan yang salah. mau kemana Nu? Saya mau masuk dulu teh. Jangan kamu pikir omongan kita itu ancaman atau gak dukung kamu. Kita semua mendukung mimpi kamu. Tapi kalau jalannya salah, kita pasti bakal ngingetin kamu. Iya, gue paham kalau kalian memang gak ada maksud apapun, tapi ini udah jadi pilihan gue. Jadinya gue mohon sama lo, jangan ikut campur ya. Iya, kita gak akan ikut campur kok. Mungkin ini jadi yang terakhir kali aku ngasih tahu kamu. Aku gak akan ikut campur lagi apapun. Gak akan ada masalah, semoga saja. Loh, semua hasil foto kamu blur, tapi pas Dinda masuk frame langsung jelas banget. Apa-apaan ini? Kenapa fotoku sendiri selalu rusak? Mas, kalau foto yang benar dong. Jangan kayak gini. Kok fotonya jelek banget sih? Jangan sembarangan ya kalau ngomong. Saya ini fotografer profesional. Saya nggak pernah tuh kayak gini. Ini pertama kalinya. Muka kamu tuh yang kurang bagus. Lah, seenaknya ngomong muka saya kurang bagus. Kita buktiin aja. Kita foto lagi. Kalau sampai nggak bener, itu berarti kameranya yang nggak bener. Tapi ini masih buram. Kayaknya masalah ini ada di kamu deh. Kemarin saya foto Dinda nggak kayak gini. Tapi kayaknya nggak mungkin deh, Pak. Apanya yang nggak mungkin? Udahlah, saya males kalau motoin orang kayak kamu. Mending saya pulang aja. Kenapa semuanya jadi kayak gini sih? Ini pasti cuma kebetulan aja. Nggak akan ada yang aneh. Video soloku hilang semua dari akun. Bahkan IG ku dibatasi. Damn, ini nggak normal. Semuanya jadi aneh. Halo Dinda, aku mau tanya sama kamu. Mau tanya apa? Soal foto kamu yang blur? Soal konten kamu yang hilang? Atau soal foto kamu yang terus gak bisa diupload? Kok kamu bisa tahu semuanya? Kamu tahu dari mana? Aku lihat di sosmed kamu. Terus fotografer yang kemarin juga cerita sama aku. Kalau kamu tanya sama aku soal itu, jawaban aku cuma satu, gak tahu. Tapi nggak mungkin kalau kamu nggak tahu. Emangnya apa yang aku tahu? Aku nggak tahu semua kejadian aneh di kamu. Jangan tanya aku, jangan curiga sama aku. Kalau gitu kita ketemu di kafe besok. Nggak mungkin kalau Dinda nggak tahu, pasti dia tahu. Followers aku semakin berkurang. Sebenarnya ada apa ini?
Kamu itu kenapa Raka? Kenapa teriak-teriak kayak gitu? Aku kesel Bu, aku kesel karena semuanya hilang. Aku nggak tahu kemana. Videoku yang solo nggak ada. Foto-foto aku juga ngeblur. Kenapa sih? Ini semua pasti gara-gara Dinda. Kalau kamu merasa ini salah Dinda, kamu bicarakan dulu sama dia. Tapi jangan pakai emosi ya. Aku bakalan coba Bu, tapi nggak janji kalau nggak bakal emosi. Kamu pikirkan baik-baik, salahnya di kamu atau di dia. Jangan sampai kamu meluapkan kesalahan kamu ke orang lain. Introspeksi diri itu lebih baik. Aku nggak ngerasa bersalah Bu. Aku juga yakin kalau aku emang nggak salah. Aku tahu kalau Dinda bisa berbuat seenaknya. Makanya aku yakin kalau ini salah dia. Belum tentu juga, kamu kan belum ngomong sama dia. Pikirkan baik-baik ya, jangan pakai emosi. Aku yakin banget kalau ini semua salah Dinda. Dia pasti yang bikin semuanya jadi kacau kayak gini. Kita selesai. Din, aku nggak tahan hidup kayak gini. Aku selalu dihantui rasa takut. Bukan cuma itu aja, banyak kejadian aneh yang datang. Ini pasti ada hubungannya sama kamu kan? Kamu pikir bisa lepas semudah itu? Coba deh buka akunmu sekarang. Mungkin dengan begitu kamu bisa berpikir. Hah? Followersnya semakin turun? Gak, ini gak mungkin. Kenapa cepet banget? Asal kamu tahu Raka, semua orang itu nggak akan ada yang peduli sama kamu. Mereka itu cuma lihat kamu karena kamu pacaran sama aku. Tapi kamu cuma sendirian. Orang-orang nggak akan ada yang peduli sama kamu. So, kamu tetap mau akhiri semuanya. Jangan sombong kamu. Aku tahu kalau ini kelakuan aku. Kepatuhan aku udah bulat. Aku nggak mau kayak gini. Aku bisa berdiri di kaki aku sendiri. Ya silakan aja. Kalau itu mau kamu, aku nggak akan rugi kok. Yang rugi kan kamu. Dasar orang serakah. Dia nggak tahu kalau itu udah azab buat dia. Maaf Mbak, apa ada brand lain untuk saya? Saya janji semuanya nggak bakalan kacau kayak kemarin. Saya akan bekerja dengan giat dan jujur. Maaf Raka, brand gak mau kamu tanpa Dinda. Mereka cuma minat paket berdua. Semenjak orang-orang tahu kamu dan dia hanya pura-pura, banyak orang yang gak percaya lagi sama kamu. Mereka gak tertarik lagi sama kamu. Jadi saya nggak punya nilai apa-apa sendiri. Saya nggak bisa membawakan citra saya sendiri. Ini semua salah kamu sendiri. Kenapa kamu malah bohong? Kalau kamu bisa berdiri di kaki kamu sendiri, semuanya nggak akan kayak gini. Kamu pasti juga nggak akan dibenci oleh banyak orang. Saya nggak mau pakai orang yang punya banyak masalah kayak kamu. Saya tahu saya salah Mbak, tapi apa tidak ada yang bisa saya lakukan? Atau kesempatan kedua gitu? Perbaiki dulu citra kamu. Setelah itu kamu bisa bikin karya lagi. Dan mungkin dengan begitu orang-orang bakalan percaya lagi sama kamu. Apa semua jalan beneran sudah ditutup? Aku nggak bisa perbaiki semuanya. Aku udah coba berbagai cara biar foto yang aku upload itu nggak buram. Atau ganti jadi fotonya Dinda. Kenapa semuanya jadi kayak gini sih? Aku jadi nggak bisa upload konten apapun. Dia tetap bersinar meski aku udah nggak ada di sampingnya. Senyumnya makin lebar, aku makin hilang. Dari awal sebenarnya aku yang salah. Nggak seharusnya aku ikutin rencana Dinda. Aku juga terlalu terobsesi sama popularitas. Apa aku bikin akun yang baru aja ya? Mungkin itu lebih baik. Bismillah, mulai lagi dari nol. Kali ini aku harus jujur aja. Aku nggak mau punya masalah lagi. Selalu aja kayak gini. Laptopnya tiba-tiba aja mati. Kenapa jadi kayak gini sih? Apa nggak ada cara lain buat perbaikin semuanya? Sudah cukup Raka, kamu sudah coba berkali-kali. Untuk kali ini jangan bikin akun sosmed apapun. Percuma aja kan? Tapi Bu, aku cuma coba aja. Siapa tahu aja aku bisa mulai dari awal. Aku mau semuanya diawali dengan kejujuran. Makanya aku terus mencoba. Tapi buktinya gak ada kan? Kamu tetap gak bisa. Raka, ibu harap kamu bisa pikirkan ini baik-baik nak. Terkadang gak selamanya apa yang kita mau itu sesuai sama rencana. Maksud ibu apa? Gini, kamu terobsesi buat jadi konten kreator. Kamu juga terlalu memaksa semuanya sampai kamu menipu banyak orang. Ini mungkin teguran buat kamu. Mungkin iya Bu, ini teguran buat aku. Selama ini aku udah salah. Terus sekarang apa yang harus aku lakukan Bu? Jalan hidup kamu kayak biasa aja. Jangan terlalu dipaksa. Buka lembaran baru. Kukira aku bisa kabur dari bayangannya, tapi pas coba cari namaku di Google, semuanya ngarah ke Dinda. Ternyata hidupku bukan milikku lagi. Aku bener-bener nggak bisa buka sosmed apapun. Bahkan kalau lihat di Google juga sama aja. Mungkin ini semua salah aku sendiri. Aku yang udah bikin hancur karirku sendiri. Aku cuma mau yang instan. Sekarang lo udah tahu kan konsekuensinya. Banyak yang lo korbanin kan? Iya, banyak yang udah gue korbanin. Gue bener-bener nyesel pakai cara yang instan. Padahal gue tahu selama gue pura-pura, gak pernah sekalipun gue ngerasa nyaman. Gue selalu ngerasa ketakutan.
Wajar kalau lo ngerasa kayak gitu, karena yang lo lakuin itu bertolak belakang sama apa yang lo rasain kan. Jujur ya Rak, kalau lo gak kayak gini sekarang, mungkin lo gak akan mikir kalau lo yang lakuin itu salah. Jadi menurut gue, mending lo belajar aja dari kesalahan lo itu. Mungkin iya, sekarang gue jadi lebih berinteraksi sama orang-orang di samping gue daripada sosmed. Gue juga jadi lebih sering ngobrol sama ibu. Tiap kejadian yang kita alami pasti ada hikmahnya. Ambil aja hikmahnya sambil perbaiki diri. Makasih ya Nu, lo selalu nasihatin gue. Ya meskipun kadang gue suka gak dengerin yang lo omongin. Santai aja, gue udah biasa kok sama lo yang kayak gini. Lisa sama gue kan teman baik lo. Gak mungkin dong kita biarin lo terjerumus gitu aja. Jadi gue rasa lo yang harusnya berterima kasih sama diri lo sendiri karena udah mau berubah. Gue balik dulu ya, tadi Lisa telepon katanya minta bantuan gue. Sekali lagi makasih ya, kalau nggak ada lo, gue pasti masih terpuruk banget sama masalah ini. Iya santai aja, udah nggak usah banyak makasih, kita kan temen. Banu bener, aku harus ambil semua pelajaran dari apa yang sudah terjadi.